hanya tidak melakukan kekerasan tapi melawan. Contoh, disuruh kerja bakti ya nggak mangkat, disuruh jogorondo nggak mangkat, disuruh bayar pajak nggak bayar, disuruh sekolah nggak mau. Itu bentuk pembangkangan terhadap kolonial. Iya. Ditanya pun gulet, Mas. Contoh misalnya saya ditanya, dari mana Gi? Dari belakang. Dibilang menjadi anteknya Belanda, beliaunya sudah dikasih baju tebal, gaji banyak, lupa terhadap saudara. Dia menyebarkan hoax. Tentang Samin. Iya, sekarang pakai HP ya Mas Yo. Iya, hoax. Nah dulu pakai mulut. Orang Gosip. Samin itu orang jelek, orang sangka, orang tidak manut oleh pemerintahan. Terus pokoknya orang jelek lah. Kejelekannya itu disebarluaskan. Akhirnya banyak orang mengatakan orang Samin itu orang jelek. Ini datang lagi nih Mbah yang kedua saya. Ya, nggak Yang apa-apa. saya kagum sekali itu masuk sini tuh nggak nemu sampah. Itu Oh. gimana ceritanya? Begini Mas, kalau masalah sampah, itu dulu yang mengawali kan saya. Arti mengawali kita tidak merintah, tidak ngajak sama tetangga itu. Artinya kita memberi contoh, kalau kita jalan kaki itu selalu ada plastik, ada sampah apa itu tak ambil, tak kumpulin gitu. Akhirnya banyak orang yang mau membuang sampah itu sungkan. Karena Itu tadi takut nak diambil Mbah Pram gitu, akhirnya disingkirkan dengan sendirinya gitu. Oke. Itu artinya apa? Masyarakat masih melihat betul panutan, contoh, atau memang masyarakat penuh kesadaran karena takut? Gini, banyak orang yang mengatakan, oh takut sama Mbah Pram kalau ada sampah dibuang di situ, ada. Ada yang itu kan menyontoh Mbah Pram, ada. Tapi sebetulnya itu kalau hanya nyontoh, sulit Mas. Kalau bisa anut, pena. Mbah Pram membersihkan lingkungan, dia juga membersihkan, itu namanya anut. Anut. Mengikuti katanya begitu. Mengikuti kegiatan Mbah Pram sehari-hari, supaya lingkungan itu bersih, dia pakai cara anut sama saya tadi. Saya membersihkan sampah, dia juga membersihkan sampah. Saya menata pemukiman, dia juga menata gitu. Sehingga banyak orang mengatakan di sini tempat pemukimannya seragam gitu. Ya memang begitu, karena dari faktor kerukunan tadi. Oke. Iya. Kadang kan gini Mas, di pemukiman itu ada tetangga yang bangun saja dia benci kok. Takut kalau ngunggulin dia atau takut kalau dia kalah kan gitu. Kalau di sedulur sini nggak ada gitu. Kalau kita ya anut, kita bangun dia anut bangun gitu. Oke. Karena namanya mengikuti tadi, anut dengan kebaikan yang kita jalani ini. Oke. Gitu. Mengubah dari yang takut lalu menganut dan menjalani itu butuh proses. Oh butuh Mas itu, karena kalau malam Jumat Legi kita kan mengadakan pertemuan di sini. Lah pertemuan Di pendopo ini, di iya, Blimbing ini. kita di dalam pertemuan itu kan berbicara tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang kerukunan. Nah, kejujur yang bagaimana kita? Jujurlah. Kalau memang takut sama Mbah Pram, tanya apa adanya. Apa yang kamu takuti nanti tak jelaskan. Oke. Nah, baik juga begitu. Kalau kamu menganggap Mbah Pram itu baik, ikutilah kegiatanku. Lah, rukun tadi kekompakan kita. Karena rukun orang tua dulu mengatakan adalah sumber kehidupan. Hidupnya lingkungan bisa bersih karena kerukunan tadi yang kompak tadi gitu. Nah, sedulur sikep yang di sini ini kalau dihubungkan dengan Samin dan sedulur sikep yang lain itu bisa dijelaskan gimana, Mbak? Nah, Samin itu kan orang, Mas. Orang yang namanya Mbah Samin Surosentiko. Iya. Mbah Samin Surosentiko itu mulai tahun 1850-an. Beliau mengajarkan ajaran Jawa kuno atau dibilang Jawa kawitan yang disebut ajarannya sikep tadi. Sikep itu ajarannya. Iya, Jawa kuno itu sikep. Arti dari sikep itu menandakan orang yang hidup di dunia ini isinya jangkep. Isinya Arti jangkep itu bahasa Jawanya genep gitu ya Mas ya. Arti jangkep ini bisa
tahu antara salah dan benar, bisa tahu antara jelek dan baik, bisa tahu sama kasar atau halus, ogol atau lembut. Sehingga kata-kata ini apabila ada orang terjadi kok salah, kita nggak boleh menyalahkan. Kok terjadi ada yang jelek, kita nggak boleh memperjelek itu. Apabila kita mau, ya kita kasih ingatan. Bahasa Jawanya eling kineling, mengingatkan terhadap mereka yang lupa atau memberitahu kepada orang yang belum tahu. Akhirnya sama-sama memahami, bisa kompak gitu. Itu ajaran dari Ajaran. sikap itu. Iya. Kalau di Blora atau di sekitar sini ada berapa sedulur sikap komunitas? Ya mungkin gini ya Mas, dari sedulur sikap sendiri itu kan banyak yang belum terbuka. Oke. Karena dia takut sejak tahun 65-66 itu oleh pemerintahan era itu kan kalau tidak sholat kayak dia dianggap PKI kan gitu. Nah, dia Stigma takut, itu ya. dia takut dibilang itu, akhirnya ditanya yo biasa gitu, nggak mau menjawab sebenarnya. Oke. Iya, karena tersembunyi gitu. Ada ketakutan secara Iya. konsekuensi kalau dia mengakui itu. Melanek saya sejak PKI dihapus oleh Gus Dur tahun 2001 itu, saya sudah per. Maka tahun 2006 itu saya dilantik oleh Mendagri, saya yang dianggap Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikap di Indonesia. Lalu tahun 2007 saya dipanggil lagi, Samin itu dicetuskan sebagai suku. Nah, kita jawab sama Pak Menteri Dalam Negeri bahwa Samin itu orang, Oh, bukan suku. bukan suku. Diluruskan lah Suku ya. kita Jawa gitu. Lah beliau bilang gini, Mbah Pramugi ya, kalau sedulur sikap hanya sekedar etnis, yang ngayomi hanya 7 kementerian. Di antaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, Bin, Polri, MA, Kajagung. Tapi kalau Mbah Pram rela sampai kita sebarkan sebagai suku di Jawa Tengah, khususnya di Blora, Lebih banyak lagi. yang ngayomi sedulur sikap itu termasuk PBB ikut menjamin keselamatannya, kelestarian sedulur sikap yang ada gitu. Ya saya bilang sama Pak Menteri, ya monggo, silakan Bapak karena Bapak yang mempunyai kebijakan, wewenang untuk mendirikan atau mengatakan sesuatu gitu. Akhirnya diterima sebagai suku Diterima suku sejak 2007. sejak 2007. Dan yang tadinya teman-teman yang Samin agak bersembunyi atau takut dengan stigma itu mulai muncul juga. Sudah mulai muncul dari Kudus, dari Pati, sudah mulai muncul Bojonegoro. Makanya kemarin itu dilaksanakan temu ageng di sini. Di sini Temu Ageng se-Indonesia. Temu ageng ya sekru. Blora, ada Pati, ada Kudus, ada Bojonegoro, ada Madiun sedikit, ada Rembang sedikit, ada Ngerobokan sedikit gitu. Kalau Mbah Pram itu kan paguyuban se-Indonesia ya. Iya. Selain di Jawa ada juga. Di Jawa ini yang berdiri baru-baruan ini Lampung. Oh, di luar Jawa, Lampung. Itu orang-orang dari sini dulu. Transmigran. Iya, transmigran di sana mendirikan organisasi itu. Sedulur sikap. Tapi kalau yang di Sawalunto, di Sumatera Barat, itu banyak Mas. Tapi yo mungkin setengah-setengah. Karena taunya sejarah setengah-setengah atau cerita setengah-setengah sudah keduluan beliau-beliau itu gugur di situ. Tidak ditularkan Buyut saya kan yang 2 di sana. muridnya. Pada waktu dipitnah oleh Belanda itu. Ya meninggalnya di sana. Makanya kemarin Wali Kota Sawalunto itu sempat menyempatkan diri ke sini, intinya pertama silaturahmi, yang kedua ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa PAD di Wali Kota Sawalunto ini terbesar diraih oleh karya Mbah Suro. Mbah Suro. Iya, mulai dari wisata batubaranya sampai wisata religinya. Kan itu makom-makomnya beliau-beliau itu kan dipundi oleh orang sana. Nah, pada waktu itu saya mau diajak ke sana. Lah, saya mempertimbangkan oleh Pak Bupati Blora, Pak Kokok itu. Mboten usah Mbah njing ben mon sareng kalih kula. Teng ngene Sawalunto gitu. Jadi ada hubungan historis ya Sawalunto dengan sedulur sikap di sini ini. Yang historisnya itu pejabatnya di sana. Oh, pejabat. Iya. Ya ucapan terima kasih tadi sampai mendalam gitu. Terhadap warga Blora khususnya sedulur sikap itu. Karena PAD tadi ya. Iya, secara ekonomi PAD-nya dari sangat besar. Masuk yang lumayan ya.
Kalau di Sedulur Sikep sendiri apa sih yang dipegang sebagai value atau nilai sehingga ini disebut sebagai asal-usul Jawa gitu atau nilai-nilai Jawa? Yang dipegang oleh Sedulur Sikep utama sejarah, sejarah leluhur. Kaki Samin itu kan sebetulnya rahasia, Mas. Itu siapa kan rahasia. Mau nama Samin itu samaran. Itu nama samaran. Samaran. Karena pakai Samin itu orang hidup itu kan sami-sami itu, Mas. Okay. Yang tidak sami kan hanya bejane, nasibe, kedudukannya karena kapasitas, pola pikir, pola aspirasi, pola inisiatif. Beda toh. Akhirnya bejane ya beda. Tapi manusianya sama. Sama. Samin itu sama. Maka pakai bahasa sama, samin itu, sami-sami. Sami-sami. Suro sentiko, suro itu wani, sentiko itu sakti. Beliau siapa? Walaupun saya tahu, saya nggak boleh mengutarakan itu. Okay. Oleh leluhur saya gitu. Dia karena tahu bahwa Belanda selama 350 tahun di sini nggak mau pergi, akhirnya beliau pakai cara-cara itu. Karena mengingat bahwa pertama Singse Sepanjang dan kawan-kawan merangi Belanda, Singse Sepanjang dan kawan-kawan kalah. Ya. Berapa tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan merangi Belanda penjajah itu ya kalah. Sampai Pangeran Diponegoro kalah juga. Akhirnya pada tahun 1924 Mbah Samin Isturuntuko itu dikunjungi Bung Karno. Masih muda, Mas. Baru umur 24 tahun. Ya, Bung Karno. Menanyakan, Mbah, pripun carane London itu saged kesah saking tanah Jawa, Mbah. Yo ngene no, kabeh iki karek kowe, wong aku ora seneng tukar padu, ora seneng peperangan, ora seneng kekerasan. Yo piye lah entukmu mikir, piye entukmu tumindak, monggo. Gak bisa jawab itu Bung Karno, langsung pergi pulang. Berapa minggu kemudian datang lagi, Bung Karno. menanyakan lagi tentang Hal yang sama. Yo ngene no, nek kowe takok masalah iku, kowe metu njaba aku tak metu jero gitu. Oh, Lah metu njaba artine pripun, Mbah? Ya kowe ra iso mikir dhewe to. Aku engko metu njero, kowe ya kudune iso mikir dhewe. Metu njaba dalam arti Bung Karno mendirikan Sarekat Garingan, Sarekat Rakyat. Artinya dibilang Sarekat Garingan itu diambil sebagai organisasi dia tidak ada bayarannya, Mas. Garing. Sarekat Rakyat ya sukarelane rakyat sing gelem ikut gabung tadi. Lah, Mbah Samin Isturuntuko ngumpak para pendereknya yang disebut Sedulur Sikep tadi hanya tidak melakukan kekerasan tapi melawan. Contoh disuruh kerja bakti yo nggak mangkat, disuruh Joko Rondo nggak mangkat, disuruh bayar pajak nggak bayar, disuruh sekolah nggak mau. itu bentuk pembangkangan terhadap kolonial. Iya. Ditanya pun bulet, Mas. Contoh misalnya saya ditanya, dari mana Gi? Dari belakang. Nggak ada jawaban langsung yang clear. Kan benar dari belakang. Tapi dia kan nggak puas jawaban itu. Mau kemana? Ke depan. Kan benar. Mau ke Cepu ya ke depan, mau ke Blora kan tetap ke depan. Tapi dia nggak puas dengan jawaban itu. Dianggap nyangkal gitu loh. Ditanya, sapimu berapa Gi? 1. Banyak gitu kok. 2 itu jantan sama betina. Lah, 1000 kan tetap panggilannya 2. Jantan atau betina kan gitu. Nah, dia merasa kesinggung gitu. Makanya bangsa kita sendiri yang dibilang menjadi anteknya Belanda, beliaunya sudah dikasih baju tebal, gaji banyak, lupa terhadap saudara. Dia menyebarkan hoax tentang Samin. Iya, sekarang pakai HP ya Mas Yo. Iya, hoax. Nah, dulu pakai mulut. Orang Gosip. Samin itu orang jelek, orang sangka, orang tidak manut oleh pemerintahan. Terus pokoknya orang jelek lah. Kejelekannya itu disebarluaskan. Akhirnya banyak orang mengatakan orang Samin itu orang jelek. Orang terbelakang bahkan. Terbelakang bisa karena Jadi disuruh sekolah nggak mau tadi. buat ledekan juga kan di Iya, banyak buat ledekan. budaya itu. Oh, Samin ini gitu. Kayak saya ini kan dulu hanya SD kelas 4. Tapi kementerian punya acara apa? Diambil selaku narasumber. Di perguruan tinggi mana butuh, saya diundang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Gitu. Jadi Kesalahpahaman orang terhadap Samin yang nggak bisa diluruskan itu karena apa? Orang mudah dengar gosip, dengar sesuatu yang nggak dia bisa buktikan dan ditelan begitu aja, atau nggak paham bahwa Samin itu sebenarnya perlawanan. begini, sebetulnya pada waktu Belanda pergi tadi, oleh Bung Karno, kesepakatan para pakar-pakar negara, Bung Karno mempunyai kesisipan seorang proklamator.
Lah, saat itu kan Mbah Samin mau diangkat seorang pahlawan. Oke. Tapi di dalam pembicaraan itu kan harus ada kerjasama. Nek sekarang yo presiden dengan DPR MPR RI. Kesepakatan lah. Gitu. Karena dulu kepala negara itu misalnya presiden yo dengan konstituante. Nah, pada waktu itu yang menjabat konstituante saudara kita sendiri. Karena orang yang nggak tahu, nggak tahu persis Mbah Samin itu siapa, kinerjanya bagaimana, kontribusinya terhadap perlawanannya masyarakat. apa? Nggak tahu dia. Ya monggo, akhirnya ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin saja dia mau itu karena sudah pernah mendengar berita hoax tadi yang dibicarakan para antek-anteknya Belanda tadi, gitu. Kalau menghadapi persepsi orang terhadap Samin yang mungkin sampai sekarang masih seperti itu, Mbah Pram sendiri bagaimana merasanya? Oh, nggak apa-apa, Mas. Karena gini, pola tahu seseorang beda, pola dengar seseorang beda, pola pikir seseorang pun juga beda. Contoh, yang pola pikirnya kurang, ada sesuatu sedikit tak demo sukanya, gitu. Sampai macetnya kendaraan, sampai menghebohkan polisi dan Nggak mikir. Iya, karena pola pikirnya berkurang. Nah, yang lainnya pola taunya nggak penuh. lengkap. Itu karena ditanya Pancasila aja nggak dong kok. Kok dibilang Indonesia itu karena apa yo? Apalagi malah nggak tahu. Nah, pola dengar yang kurang tadi. Jadi ada pitutur-pitutur luhur itu dia nggak pernah mendengarkan. Nggak pelajari. Nggak melajari karena pendengarannya kurang tadi. Nah, itu biasanya yang dilakukan adalah aji mumpung. Oke. Mumpung saya hidup, mumpung saya ada kesempatan inilah kita gunakan. Sampai ditangkap oleh OTT tadi kan gitu. KPK. Iya. Ya, Gitu. Nah, di belakang tadi saya lihat ada kampung literasi, itu maksudnya apa? Kan kalau lihat dari sejarahnya kan Samin juga nggak sekolah, nggak mengikuti apa yang ditentukan pemerintah, tapi malah jadi percontohan literasi. Itu bisa Begini Mas. Namanya literasi, kampung yang dihuni seseorang, yang seseorang itu putra-putrinya mempunyai kegiatan yang aktif. Di antaranya yang lakinya sebagai petani juga menanam tanaman pangan hortikultura, ada perkebunan sedikit, ada peternakan, ada perikanan. Nah, yang ibu-ibu ini punya kegiatan yang namanya pertama untuk membersihkan lingkungan, kedua batik, yang ketiga ada membuat sablon, bunga-bunga dari plastik-plastik sampah-sampah itu karya warga sini sendiri. Dibilang orang itu berliterasi terhadap kampung tersebut. Itu makanya walaupun batiknya orang bodoh karena tidak orang sekolah tadi, kebanyakan kan gini Mas, kalau kita sudah lulus SD, SMP, SMA, itu dibilang pendidikan. Belum tentu. Itu pendidikan formal yang dibilang 5 kali 5, 25 itu. Contoh aja kita ceritakan. Kemendikbud menyelenggarakan gerakan Indonesia Membaca dan gerakan Indonesia Menulis. Kalau kita hanya membaca A sampai Z, anak kecil itu dibilangi 5 hari bisa. Di drill gitu ya, iya. 5 hari. Okay. A sampai Z 5 hari bisa. Tapi kalau hanya menulis A sampai Z, anak kecil usia 5 tahun dikasih waktu 2 minggu sudah bisa menulis. Kalau tulisan gerakan Indonesia Menulis tadi, nulis A sampai Z, itu apabila terjadi salah, ditipek bisa, disetip bisa. Kalau Mbah Pram orangnya kan kasar, sobek gitu aja. Padahal Mas, sebetulnya kalau dibilang kita pendidikan, kita tiap hari bekerja, kita tiap hari aktivitas, kita tiap hari menulis, kumpul-kumpul sama masyarakat, kita ngomong-ngomong sama, itu nulis. Lah, yang sulit itu Mas, pertanyaan saya, bagaimana nyetipnya, nipetnya, nyobeknya, apabila terjadi tulisan bekerja, tulisan aktivitas, tulisan ngomong-ngomong, atau tulisan kumpul-kumpul. Itu dalam laku hidup kan? Iya, tetap melibatkan kepolisian, selaku penegak hukum di sektor keamanan, tetap melibatkan kejaksaan, karena selaku penuntut hukum, tetap melibatkan hakim, karena selaku pemohon hukum. Makanya saya pernah di Bali, di situ Kemendikbud pernah
mempunyai acara mengumpulkan para dosen rektor se-Indonesia bagian timur. Acara itu diselenggarakan di Bali. Tema pendidikan yang ngomong saya. Ya pernah kita ngomong, termasuk menterinya. Ya. Pendidikan itu apa sih? Kok bilang sejak aku belum ada, sampai sekarang sudah tua ini, ngomong pendidikan itu. Apa sih pendidikan itu? Dan ada berapa jenis pendidikan itu? Dan bagaimana ciri-ciri orang pendidikan itu? Ya sama-sama nggak tahu. Saya Mbah Pram menjelaskan apa? Ya kita ceritakan, sebetulnya pendidikan itu kan ilmu. Ilmu itu aneka ragam. Nggak harus dari formal sekolah. Iya, ada ilmu pertanian. Pertanian aja kita bilang tadi, Macam-macam ada ya. subsektor tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan. Ada yang ilmu dagang, ada yang ilmu biru. Biru aja ada biru teknis, biru jasa. Jasa ada jasa angkut, jasa apa. Aneka ragam. Ilmu. Terus jenisnya kan banyak. Ada pendidikan dari keluarga. Yang dibilang pitutur-pitutur luhur tadi. Ada pendidikan kemasyarakatan. Contoh, saya dapat begini itu karena sejak tahun 82, kumpulan saya itu para menteri, para pejabat tinggi negara. Walaupun belajar saya juga formalnya hanya SD kelas 4, tapi saya lebih dari pengetahuan menteri yang sekarang. Itu. Katanya non formal atau dibilang informal, tapi menunjukkan pengetahuan yang paling dasar. Betul, betul itu. Saya bisa memahami hukum. Kita kolaborasikan dengan ajaran budi pekerti luhur dari orang tua. Oh, nek gitu hukum itu komponennya ini. Dari ini diolah jadi ini, diolah lagi jadi ini, diolah lagi baru jadi namanya hukum tadi. Jadi hukum itu banyak orang menentukan nek salah itu kalah, kalau yang benar pasti menang. Tapi itu nek dikembalikan ke aturan, benar jadi kalah loh Mas. Salah jadi menang karena diatur beberapa individu pakai gini-ginian itu, ya kan? Karena hukum itu bukan aturan, hukum karena gitu. Rangkaiannya sebagian dari aturan tadi. Selain dari aturan, dari pelaturan ada. Makanya kalau kita rinci A sampai Z, sehari nggak selesai Mas, bicara hukum. Jadi pendidikan kalau Mbah Pram memahami itu sebenarnya memang bukan hanya formal ya, bahwa di komunitas kayak ini tuh terjadi pendidikan juga. Dengan contoh yang tadi Mbah Pram sebut, yang awal lihat Mbah Pram ngambil sampah dan sebagainya, proses pendidikan juga sebenarnya. Ya memang pendidikan yang paling bagus itu Mas. Karena tahu pendidikan formal, itu nek kita pakai berbangsa dan bernegara, termasuk kerja di tata niaga pemerintahan, hanya 40% Mas itu. Yang 60% kita ambil pendidikan dari non formal tadi. Iya, karena kita berhadapan tidak hanya suami istri, sama masyarakat banyak di wilayah masing-masing kan gitu. Perlu memahami itu, kita pakai dasar yang dari informal tadi, dari keluarga, dari kemasyarakatan. Kalau dalam posisi yang Mbah pegang ya untuk masyarakat di sini, menularkan nilai-nilai itu bagaimana selain dengan laku tadi? Apakah ada pertemuan kah? Apakah ada ketok tular dari yang senior kepada yang junior sehingga nilai itu terwariskan gitu? Memang gini Mas, saya kan tiap malam hari Jumat Legi itu malamnya menjelang Jumat Legi siang itu malamnya kumpul di sini. Di sini. Ya, kita mengajarkan atau menyampaikan pitutur-pitutur luhur dari orang tua dulu yang namanya mulai dari faktor kejujuran, faktor kerukunan, faktor kebaikan. Lah, kita berani ngomong demikian ini Mas, kita harus mempunyai contoh gini. Contohnya gini, saya itu anak 2, menantu 2, besan 2, itu harmonis. Nah, keharmonisan ini akan dicontoh, akan ditiru dengan orang-orang saudara-saudara terdekat. Nanti bisa meluas. Gitu. Kebanyakan sama besan nggak tanya, sama menantunya jotaan, satron gitu ya. Nah ini nggak boleh gitu. Kita kasih contoh. Makanya mudah Mas untuk melaksanakan kegiatan apapun. Memang gini Mas, perlunya dasar ing aso suntulodo ing madya manungkarsa tuturi andayani. Itu nek kita hanya nyontoh Mas. Sulit Mas. Ya yang penting itu tadi. Kita tak membuat biar orang itu tiru. Sama ini loh Mas. Ada kata-kata gini. Kamu butuh kambing.
itu pengen apa butuh gitu loh. Memelihara Dibedakan. kambing itu pengen atau butuh gitu. Nggak pengen, biasanya 2 bulan 3 bulan dijual Pak. Karena udah puas dia kepinginan tadi. Tapi nek butuh kayak saya, kita memelihara itu butuh. Sebelum kambing itu berkembang menyukupi butuhan saya, tetap Ya, saya tetap pelihara. dipelihara. Gitu. Sulit Mas, kemudian itu. Itu yang membantu juga masyarakat di komunitas sedulur sikep ini hidup secara sederhana juga ya. Iya, Sak madyo gitu Iya. ya. Tidak berlebih-lebihan gitu. nggak ada Mas. Berlebihan. Karena membedakan antara ingin dan butuh itu. Gini loh Mas, rata-rata bangsa kita itu apalagi kok mempunyai harta benda banyak. Punya pangkat yang tinggi itu kayaknya kepalanya udah besar kok. Lah, sifat-sifat seperti itu sedulur sikap kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Bondo, dunyo, derajat, pangkat. Bondo isane ora lunga, bisanya nggak pergi. Itu karena orangnya yang kedunungan bondo tadi. Derajat biar tidak minggat, itu karena mereka yang dikasih derajat tadi. Contoh saja, ini nggak berita jelek yang terjadi di TV. Ketua DPR RI atau Menteri Sosial atau Menteri Kelautan dan Perikanan. Lah itu karena beliau mempunyai jabatan seperti itu merupakan kebanggaan. Sampai lupa terhadap jabatannya yang namanya menteri itu. Akhirnya yo kabur. Gitu. Maka banyak orang mengatakan bondo itu titipan. Orang mengatakan kan gitu. Iya, iya. Bondo itu titipan, titipannya yang kuasa. Makanya kalau kamu ingin dititipi, ayolah jadi orang yang baik. Biar dititipi. Dan kamu nggak jadi orang baik, Maka titipannya saya bisa titipan diambil. pun ya dihilangkan. Kasihan itu. Nggak memperhatikan yang kuasa. Menjalankan nilai yang tadi harus dihayati dulu lalu orang melihat itu susah nggak, Mbak? Kayak tadi soal harmonis gitu kan. Susah Mas Punya awalnya. dua. Ya itu Ya gimana? bilangnya gini loh, Mbah Pram mau neko-neko itu loh. Kok ada, wong ada plastik aja kok diambil. Nah saya jawab, biar nggak kotor gitu. Oh iya ya Bang. Akhirnya mengikuti. Kadang anak kecil jalan tuh, ada plastik diambil. Tuh. Tak bilang cukup dong diambil. Tak kasih 5.000. Suweneng dia. Suweneng dia. Jadi nanti kalau dapat plastik banyak itu laporan sama saya. Sudah Mbah, ngumpulin. aku untuk plastik sak mene ya nyoh. Engko tuku es ya. Nanti nuwun gitu. Mbak Pram merasa nggak kampung ini paling bersih seblora? Nek saya nggak pernah membedakan itu. Oh, Nggak tapi pernah. memang bersih sekali. Saya Iya, ketemu iya. 2 kali lihat sini nggak ada sampah sama sekali. Banyak orang mengatakan begitu, tapi bagi saya ya saya anggap sama. Ya mudah-mudahan di sini bisa meningkat karena sering banyaknya tamu Mas. Sejak dulu dari Yaspen Tugu Ibu Depok 1 itu 6 bis murid plus guru. Ya. Terus dari guru Yayasan Al Azhar punyanya Pak Bustani Arifin dulu. Dari Sini guru juga. TK, SD, SMP-nya, SMA-nya. Ratusan orang, para media sejaban Nusa, para mahasiswa dari 12 negara, belum tamu dosen, belum tamu mahasiswa, belum pejabat tinggi negara yang ingin tahu persis apa sih cerita Mbah Pram itu. Ya monggo, kalau Bapak berkenan, monggo. Kira-kira masuk nggak dengan yang disampaikan Mbah Pram pada orang-orang itu sehingga nilainya menular atau dilakoni atau diterima sebagai nilai yang baik? Ya kalau kita melihat prosentasenya ya sekitar 25% masuk, Masuk. dari 100% tadi. Karena untuk mengutarakan yang 75 itu kan sulit, Mas. Karena ada yang bertolak belakang Ya, dari ya, kehendak orang banyak itu. Gitu. Kalau di sekitar sini Mbah Pram sendiri meluaskan nilai-nilai baik itu sendiri selain di komunitas ini ada upaya keluar juga? Nah, di sini Mas, walaupun 30% penduduk di sini tidak sedulur sikap, tapi kayaknya sama ya. Pemahamannya, Pemahamannya sama. nilai yang dihayati. Iya. Cuma tata niaganya punya kerja apa-apa itu nggak sama. Tapi perilakunya, ucapannya sama. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk membedakan itu. 30% dari berapa keluarga? Bisa? 560 kakak. 500 kakak Itu pendatang. Mas. pendatang. Mungkin gini, orang jauh karena di sana itu keberatan atau kekurangan lari ke sini. Jelek-jelek mendirikan rumah di sini terus cari ladang di kawasan hutan itu. Dia sampai sempat sekarang udah kaya.
Ya nembaknya ya nembak sedulur sikap. Caranya apa tak turun, Oh, caranya menurut apa tak teru gitu. Kalau kemarin kan Mbah Pram menyebut ada 5 pantangan, 5 hal yang dianut, sama 3 hal apa tuh kemarin bisa dijelasin Oh lagi itu nggak? kan gini mas, oleh Mbah Samin Suro Sendiko mengajarkan ajaran sikap ini, tujuan hidup itu 5. Tujuan hidup 5. Iya, demen, becek, rukun, seger, waras. Demen itu kayak pepatah, seneng. Oke, demen. Tapi nek seneng belum tentu demen. Tapi nek demen kebanyakan seneng. Contoh kita berjalan loh mas. Di jalan ada uang jatuh yang warnanya merah, alias 100.000 kan, dijupuk. Seneng dah, tapi kan nggak demen. Oleh sedulur sikap nggak boleh itu diambil, bukan karena hak, tidak punyanya. Becek itu kayak pepatah kata baik. Baik. Tapi nek baik belum tentu becek, kalau becek kebanyakan baik. Contoh kita dapat nomor 4 angka gitu. Nek ketemu temannya kan, apik awakmu entuk 4 angka kan gitu. Bejo ya. Baik awakmu untuk bejo. Tapi kan nggak baik, kan itu bukan uangnya. Terus rukun yang ketiga. Rukun. Ini kita ambil sampel aja ya. Rukun itu sumber kehidupan. Hidupnya desa itu bisa gotong royong maju karena orangnya bersatu. Iya. Orang itu bersatu karena faktor utamanya adalah kerukunan tadi. Kerukunan. Awalnya dari rukun. Nyalon kepala desa, nyalon DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden misalnya. Apabila calon itu nggak suka rukun sama Yang lain. masyarakat atau di dapelnya, kan nggak bisa terjadi. Gitu. Yang inti, kalau bapak dulu nggak rukun sama ibu saya, nggak ada saya gitu. Maka dibilang rukun sumber kehidupan. Yang keempat, itu seger. Seger. Seger ini kayak pepatah kata enak. Enak. Tapi nek enak belum tentu seger, tapi nek seger kebanyakan enak. Contoh siang hari kita menjalani perjalanan di perladangan persawahan, kondisi panas terik, kondisi kita haus, lapor, kita ada semangka siap panen atau melon siap panen langsung ambil. Iya, seger. Dimakan kan enak. Enak. Enak, tapi nggak seger. Oh, Karena nggak punya. Yang kelima waras. Waras itu kategorinya orang yang tidak sakit. Tapi orang yang tidak sakit belum tentu waras loh mas. Iya. Tapi nek yang waras mesti Udah nggak sakit. Gitu. Contohnya orang yang suka bertengkar itu aja nggak waras. Kalau yang ada yang misah itu, Ya, ya. mas, sampean ngalah baik, kowe sing tolongane waras kan gitu. Ngalah mas, ngalah gitu. Jadi bisa pisah nggak jadi pertengkaran karena yang satu merasa waras tadi. Gitu. Jadi demen, becek, rukun, seger, waras itu walaupun hanya kata-kata segitu mas. Tapi Derajat, mencakup semua. pangkat, bondo, dunyo, kamulyan, kamukten, kawibawan di dalamnya itu. Ada di situ semua. Cuma nggak dirinci gitu. Seperti larangan hidup tidak boleh jerengki, serai, panaken, dahpen, kemeren. Itu hal yang dibilang kejelekan, kejahatan, kejubal apa, yo masuk di dalamnya jerengki, serai, panaken, dahpen, kemeren tadi. Jerengki itu yang jahil, jahat itu, yang serai itu yang serekel, yang serekal itu, panas ini suka manasi orang lain, panas hati dan sebagainya. Kalau dahpen itu orang yang suka ngurusi urusan orang lain, yang anjuknya kesangsaraan. Kalau kemarin itu kan hanya iri. Iri hati. Iya, nggak berbuat biasanya mas. Tapi yang masuk di situ, yang di hal kejelekan, tidak kebenaran, keburukan dan sebagainya itu di dalamnya 5 itu. Nah, patokan tujuan hidup 5, larangan perjalanan hidup 5, patokan 3 itu diantaranya adalah ucap, partikel, kelakuan. Ucap, partikel, kelakuan. Jadi orang itu memeluk agama pun, etnis apapun, suku apapun, ras apapun, 3 itu benar, diacungi jempol orang baik. 3 itu jelek salah satu, diakui Apapun orang itu. tidak baik. Gitu. Tidak baik, tidak benar, tidak harmoni, tidak apa-apa banyak. Itu. Makanya dengan ajaran-ajaran itu kita berpegang teguh, selain kita bisa uri-uri budaya leluhur yang dibilang para leluhur kita dulu. Ya walaupun demikian, walaupun sedikit, berupaya kita kembangkan. Makanya saya sering dapat sorotan dari Kemendikbud. Kemendikbud bilangnya begini, Mbah, yang baik ajaran itu Ditulis. dibukukan biar cepat berkembang. Gini Pak Bu ya, saya kan nggak suka berkembang.
Nggak suka perkembangan. Nggak suka. Aku suka berbuah. Suka berbuah. Iya. Daripada berkembang biak busuk semua. Satu dua nek ada buahnya. Kan bisa dipakai contoh. Oh, Terus nek ada buahnya, suatu saat ada tumbuhannya, Mas. beranak. Iya, tapi kalau yang dibilang berkembang tadi, kalau sudah layu ya nggak ada apa-apanya. Karena kembang. Kembang itu kan bunga. Nah, Jadi Mbah Pram memilih lambat berkembang atau bertumbuh dibanding cepat tapi nggak membawa ya nggak bawa apa-apa. hikmah. Rugi. Enak kita santai, menguji kualitas yang baik tadi. Makanya kalau dibilang, bah, kan enak yang mayoritas Mbah daripada Minoritas. minoritas. Loh, nek saya kan nggak ambil Minoritas. kita ambil kualitas gitu loh. Oke. Mayoritas begitu busuk semua lah. Satu dua nih ada kualitasnya kan bisa dipakai contoh. Gitu. Dan dari contoh itu bisa melakukan Iya. perubahan Nah, ya. beliaunya ngomong kalau tertulis kan gampang untuk memahami. Tak sampaikan. Ajaran itu perlu dipahami Pak Menteri, Pak Dirjen, Bu Para petinggi-petinggi lah. Direktur. Ya. Ada dua versi. Ada yang namanya ajaran melalui tutur tinular, ada ajaran yang tertulis dibukukan. Yang melalui tutur tinular kayak saya ini. Jadi nggak bisa tambah, bisanya kurang. Mengapa terjadi kurang? Mungkin di dalam penularan dia ngomong sendiri, ya. atau dia ngantuk, nah, terjadinya kurang. Tapi begitu pun apabila orang itu masih berupaya untuk mencari memenuhi target, dia masih bisa full, masih bisa cukup. Dengan tutur tinular tadi. Iya, tutur tinular tadi. Makanya versinya satu, Ya, nggak macam-macam nggak ya. bisa macam-macam karena melalui tutur tinular tadi. Kalau belum anu kadang-kadang itu cocokan sama teman. Kayak ini pobi, kayak ini pobi gitu. Nah, sekarang kembali kepada ajaran yang tertulis dibukukan. Selama yang membaca tafsirnya beda, Bisa beda. jadinya beda loh. Ya toh? Mesti tahu ajaran apa gitu mesti tahu. Tafsirnya beda. Makanya muncul namanya ada beberapa jenis. Tafsir versi. Iya, ini contoh aja kita nggak menyindir atau menyinggung nggak. Ini hanya contoh. Islam masuk di Nusantara Islam. Tapi pada tahun 1911, saudaraku yang dari Islam mendirikan organisasi namanya Muhammadiyah. Berikut tahun 1933, saudaraku yang dari Islam mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama, NU itu. Sekarang banyak sekali, Mas. Malah ini baru ada yang tafsiran baru ini, namanya MTA ini. Ya monggo, itu hak asasi. Sebetulnya ya sudah terkunci adanya tulisan, dibukukan. Ya. Tapi karena perbedaan tafsir tadi, munculnya perbedaan. Ya monggo, sedulur sikap nggak boleh gitu. Harus satu, seia sekata. Jadi ajakan dari Kemdikbud untuk membuat buku itu nggak direspon berarti? Akhirnya kita membuat ajaran budi pekerti luhur itu oleh Bu Dr. Sumiati, Dirjen Kurikulum. Dibukukan atau Ya, dibuat kita teksnya? dibukukan, tapi ajaran budi pekerti luhur, Mas. Iya. Itu nggak memihak loh. Semua agama butuh. Di ajaran budi pekerti luhur kita dua versi. Versi pertama namanya Angga Unggu, sopan santun. Itu yang masuknya di tata krama. Nah, yang versi kedua Rasa Rumangsa, Tepo Seliro. Kalau orang Sunda namanya Among Rasa. Ya. Itu yang masuk di versi perilaku. Nah, itu kalau kita kupas sudah segini, Mas. Nah, saat itu kan bingung untuk memasukkan di dalam kurikulum. Karena kalau dibuat kurikulum sendiri seolah-olah tabrakan dengan kurikulum agama itu. Sebetulnya ajaran budi pekerti luhur tidak memihak. Agama apa saja butuh. Ya. Gitu. Akhirnya kita sampaikan kepada Ibu Dr. Sumiati untuk menyampaikan itu dititipkan aja di kurikulum 13. Selama KI 1-nya, KI 2-nya, sistem pembelajarannya dan sistem penilaiannya benar. Ngapain ya Bu takut? Nggak apa-apa untuk kebaikan kok. Cobalah lihat cucu kita, anak kita di dalam Angga Unggu, di dalam sopan santun sudah nggak ada. Pejabat kita di dalam Rasa Rumangsa, Tepo Seliro sudah nggak ada. Habis gimana? Kalau kita menggugat ya nggak baik, uang itu pendapat seseorang. Nah itu di payung hukum toh Mas.
atasnya itu. Tapi ya masih begitu. Kok nggak takut gitu loh. Jadi orang kalau mau mengenal secara utuh bagaimana sedulur sikep, lebih tepat tutur tinular itu ya? Iya. Karena itu satu dari pihak yang otoritatif gitu ya, Hmm. untuk menjelaskan itu, meskipun kadang-kadang orang yang menerima nggak penuh juga tuh. Iya, nggak butuh. Tapi kalau kita mendengar seringkali, ya tadi kita bilang 20% masuk kok, Mas. Meset ya. Masuk. Mhm. Kadang-kadang contoh mau ke Jakarta naik bis gitu. Datang Di sini. dalam bis kok ada bedak 3 kilo dipakai sekali kayak tembok gitu. Karena batinnya dia yo seneng sama itu. Tapi setelah ingat pitutur-pitutur dari Mbah Pram tadi yo Berubah. ya berubah, nggak jadi. Anggaplah orang lain gitu aja. Ya memang orang lain itu. Mhm. Gitu. Ini suatu contoh aja. Contoh ya. Kalau salam yang sering dipakai kan seger waras rahayu, itu terjemahan dari nilai-nilai tadi. Nah, Rahayu itu salamnya orang kepercayaan. Oh, rahayu orang yang percaya. Kepercayaan. Oke. Kalau samin sedulur Sedulur sikep itu sikep bukan seger waras. seger waras. Itu bukan salam Mas itu. Apa itu? Pertanyaan sejak dulu. Mhm. Nah, ketemu sama saudara, kula nuwun, "Duh, kowe emang kok awan kan?" "Iya, rak padha seger waras to." "Iya, padha seger waras." "Lah piye wis panen apa?" "Durung iki parini lagi ndiluk." Nek tanya-tanya sama saudara kan gitu. Oh, oke. Itu sapaan sebenarnya. Seger waras itu sapaan. Seger itu enak dan sebagainya, waras itu sehat dan sebagainya. Itu pangkalan pertama kita nak ketemu sama sedulur itu. Piye rak do seger waras to gitu. Oh, lah itu menjadi salamnya oleh sedulur Sedulur sikep sikep. sekarang. Itu dari kementerian kok yang benak kan. Oh, oke. Kan Makanya itu ada di 5 yang tadi tuh, Pak. Kan ada seger, waras, teman becek rukun seger Ah, waras. itu ada seger waras. Di di seger situ. waras itu yang terakhir. Mhm. Oh, salamnya itu. Mhm. Nah, saya ya memahami Mas, malah seperti koyo ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Oke. Salam, Namo Buddhaya, Salam Sampurasun, kebajikan. salam kebajikan. Kalau Medan Horas, Aha. wah apal saya. Tapi kalau di seluruh sikap soal agama apa aja yang Agamanya Adam. Sedulur sikep itu agamanya Adam, Adam, agama kuno dulu. agama kuno. Iya, cuma sampai sekarang belum diadopsi oleh tata niaga Kementerian. negara sehingga ya dianggap orang kepercayaan gitu. Dianggap sebagai orang kepercayaan. Heeh. Tapi nek sedulur sikep di kementerian sebutannya masih orang adat. Orang adat. Iya, orang adat. Mhm. Walaupun saya itu beragama Adam karena agama Adam belum diadopsi oleh tata niaga negara, dianggap orang kepercayaan. Kepercayaan. Tapi ada di seluruh sikap yang menganut agama misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. KTP-nya, Oh, KTP-nya. KTP-nya. Tapi perilakunya adalah perilakunya sebagai sedulur sikep. sedulur sikap. Ya, dia mau merubah-merubah itu wegah. Hmm. Daripada ini yalah gitu aja. Mhm. Maka bisa diambil kesimpulan 90% aparat negara itu orang Islam gitu. Hmm. Nah, kayak saya kan enggak. Jadi anak saya itu kerja di Pertamina ya di kolom KTP ya, Kosong. pengait kepercayaan. Oh, penghayat kepercayaan. Iya, anak dulu kan kosong. Mhm. Tapi setelah ada pembenahan atau aturan dari ini Bang, pemerintah pusat abad tahun 18 kemarin ini dirubah 2018 ada Kepercayaan semua. kepercayaan diterima. bagi yang kosong diisi kepercayaan gitu. Mhm. Kalau secara penampilan atau penglihatan, kalau ketemu orang ini tahu sedulur sikap atau bukan, bisa dilihat. Saya pribadi bisa. Oh, Mbah Pram bisa Ya, melihat. bisa. Mhm. Orang ini baik atau tidak itu bisa. Hmm. Jadi kok enggak ini sedulur sikap atau apa itu enggak. Tapi orang baik atau Orang enggak? banyak semua tahu. Oh, oke. Jadi orang itu gini loh Mas. Di dalam tubuh Tubuhnya ini kan ada tulisan 4 tempat. 4 4 tempat. ya. Yang di batuk namanya Montoro Purwaning Dumadi, yang di leher namanya Sastro Tinelak, yang di dada namanya Sastro Bedati, yang di punggung ini di geger Oh, itu namanya Caroko Balik. mhm. Jadi orang itu pernah apa yang jelek, mulai dari kecil sampai segitu tua, aku tahu. Oh, oke. Tapi walaupun demikian itu nggak boleh diutarakan yang seenaknya. Hmm. Karena apa? Daun pepaya aja ngenai perut, masuk omongku menyakitkan. Hmm. Kan nggak boleh. Itu kan hak asasi dia. Ya.
misalnya dosa ya diterima dia sendiri. Ngapain kita ikut ribut kan nggak pas gitu loh. Meskipun tahu. Ya tahu nggak apa-apa. Itu kan pengetahuan saya. Iya. Mungkin dia tak tanya ya nggak mungkin ngaku. Iya toh? Oke. Nah gitu loh. Kalau nilai-nilai baik sedulur sikep yang juga mungkin ada di kelompok-kelompok yang lain, itu ada samaannya nggak atau ada padanannya nggak? Ya itu gini, kesalahan sedulur sikep itu kadang-kadang upama terjadi salah itu sedikit sekali. Misalnya terjadi jelek itu sedikit sekali. Nggak seberapa kayak yang nggak punya patokan itu tadi. Yang punya patokan seperti sedulur sikep misalnya dibilang itu keliru ya hanya 0, persentase. Kalau posisi panutan atau posisi ketua atau apa istilahnya? Kalau Mbah Pram di sini sebutnya sebagai Dianggap apa? ketua oleh Indonesia. Ketua. Oh, sebagai Oleh Indonesia ya. Jadi, didengar otoritatif, punya pengaruh yang nyata. Kalau ngomong A diikuti A. Kayaknya beda Mas. Aha. Sejak dulu saya belum diketuakan di sedulur sikep ini, ya kayak gimana gitu. Tapi setelah kita yang dikasih kedudukan ketua paguyuban sedulur sikep tadi, Indonesia kelihatannya kondusif, kondusif. bagus, ya bertambah. Banyak itu saudara-saudara yang belum tahu itu suka Lalu ikut bergabung. menjalani kayak saya gitu. Ya monggo, itu hak asasi sampean gitu. Kalau perkembangan sejak Mbah Pram menjadi ketua gitu ya, sampai sekarang itu pertumbuhannya gimana? Kalau tadi kan Mbah Pram melihat yang penting kualitas lah, Iya. yang penting berbuah bukan Tapi tambah berkembang. Bertambah. Tambah banyak ini. Tapi walaupun demikian, ya saya nggak berani data. Oke. Yang kita data tetap saudara kita yang lama-lama itu. Yang baru ya biarin kita memperkuat, tapi kita nggak mau mendata. Karena dia masih bertolak belakang KTP, bertolak Dengan belakang saudara gitu. Nah, saya kan nggak gitu. Itu etnisnya Cina atau etnisnya Singkeh atau Belanda atau Jepang, Mongol lah. Gitu. Kebanyakan teman-teman dari Jepang itu kayak Akazaki, Singamanara itu kan teman Mas. Kalau dari Swiss, Mr. Raymond, dari Jerman, Mr. Nikolai, kayak dari Ford Foundation, Mr. William, Nona Miss Carol, Nona Pakpori kan banyak kenal. Ya. Kalau dari RRT, Erpan Eripanol itu yang sudah jadi dosen di IPB Bogor. Oke. Banyak. Ya walaupun dia bagaimana itu kadang-kadang salah satu kegiatannya itu pakai kunci kayak kepercayaan saya ini. Ya. Faktor apa yang membuat pertumbuhan atau berbuahnya sedulur sikep di lingkungan yang lain? Ya sekarang Mbah lihat lebih banyak nih. Pertama faktor kehidupan. Kehidupan itu harmonis, ekonominya cukup. Orang lihat itu walaupun sebagai- sederhana, penataan lingkungan bagus. Itu bisa memicu kepada sedulur jauh-jauh. Dia tak bilangi, ada orang gini. Katanya sedulur sikep itu orangnya primitif, jelek-jelek. Itu dulu karena pada waktu dulu Ada stigma. dipres oleh Belanda itu. Tapi oleh kaki Samin Suro Sendiko, selama orang itu mau berkelakuan baik, mempunyai ucapan yang baik, mempunyai partikel yang baik, tetap mempunyai yang terbaik. Gitu. Maka karena apa? Ada dasar tadi, becik ketitik, olok ketoro. Siapa yang menanam bakalnya ya ngunduh, siapa yang membuat bakalnya ya memakai gitu. Nah kesadaran itu yang membuat orang yang tadinya nggak mau memunculkan identitasnya mau Sekarang menjadi banyak gitu. ini Kudus. Sebetulnya hari-hari ini saya segera di Kudus, Mas, tapi suwibu sekali. Karena di sana itu banyak yang peralihan dari dulu kawinnya melalui KUA, sekarang jadi Dukcapil, terus kayak akte kelahiran, itu udah dibuatin semua. Pemerintah pun memberi yo gratis kok. Enak kalau Blura malah dari Difasilitasi kantor ya. tuh datang sendiri. Bawa mobilnya, bawa fotonya plus kelengkapannya dibawa gitu. Difasilitasi ya. Jadi enak masuk sini langsung pagi sampai sore selesai. Kurangnya sedikit kapan lagi minggu berapa itu Oke. ulang lagi gitu cukup. Kalau di sini nih Mbah, pusat dari sedulur sikep memang di sini. Oleh Indonesia bunyinya gitu. Oke. Tapi ini saya kan nggak beda-bedakan Mas. Ya banyak yang ada di Kelapa Dhuwur itu. Iya.
Ya banyak yang di Pati atau di Kudus ya monggo. Tapi nilai yang dihayati kurang lebih sama. Sama, karena Sama, ajarannya kan? satu. Satu ya dari Samin Surah Sendika itu ya. Kalau dari sejarah atau mungkin Mbah menghayati nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok sedulur sikap ini ada di Jawa sejak kapan? Atau ini nilai yang hadir kapan nih? Kalau di Jawa ya sekitar ini Mas, tahun 1850-an itu. Nilai-nilai ini muncul. Mulai muncul. Mhm. Ya muncul itu akhirnya karena kesatuan yang baik, persatuan yang baik untuk mengikis penjajah tadi. Iya, karena kita punya dasar becik betitik olah ketoro. Jadi penjajah itu justru menyatukan nilai-nilai yang tadinya nggak tertulis ya, atau nggak terhayati. Enggak. Ada unsur baiknya juga dong ada penjajah itu dulu. Enggak, yang penjajah yang Belanda tadi, yang muncul pada 350 tahun itu kan yang membawa juga warga sini sendiri. Warga tanah Jawa. Ya saya nggak boleh mengungkit itu karena kehendaknya begitu. Ya untuk rongrong pemerintahan pada waktu itu ratunya itu. Ya, ya. Gitu. Di antaranya yang menjadi Samin Surah Sendika ya ratunya itu. Oke. Dia bahasa Jawa mengatakan ono ratu linggar saka praja kusumo amemba sudra nganggo jeneng samaran Samin Surah Sendika. Karena dia mau membalas keponakannya yang mengajak Belanda ke sini kan gak enak. Lebih baik diusir aja. Oke. Itu. Tapi nilai yang kemudian dihayati abad 18 itu sebelumnya memang sudah ada nilai-nilai yang dihayati oleh kelompok sedulur sikap. Kaki Samin memang tahunya itu kan sejarah tadi. Mulai dari tahun 400. Ya, abad sebelum keempat. tahun 400 itu abad keempat. Pelajaran yang kita jalan ini kalau orang ahli sejarah 1700 tahun sebelum Masehi ajaran Jawa Sikap itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Apa buktinya atau dasarnya atau Itu keyakinannya? buktinya yang disampaikan oleh Kiki Samin Surah itu betul. Akhirnya terungkap kebaikan, terungkap kejujuran, terungkap kerukunan. Saat terbenam mulai abad 400 sampai sekarang kan adanya hanya oyo-oyan pangkat, oyo-oyan bondo donya ngerampok maling gitu. Iya, ada ratu raja anu ya dirampok. Harta bendanya diambil. Ada orang kaya dirampok, harta bendanya diambil. Gitu. Nah, ajaran-ajaran Mbah Samin itu walaupun disebarluaskan ya masih ada Mas, tapi kan nilainya nggak seberapa kayak dulu. Ya. Merampok kerajaan sampai berat toh Mas. Banyak yang dibunuh, banyak yang dimatikan itu. Benar itu. Kalau sikap Mbah Samin dengan kolonial kan jelas tuh pembangkangan adalah ungkapan untuk ketidakpercayaan. Iya. Kalau sekarang dengan pemerintah yang punya otoritas, sikap Samin Ya sejak 45 toh Mas. sejak 45 sudah Sejak menjadi 45 kerja bakti mangkat duluan. Joko Rundo mengamankan lingkungan yuk paling bagus. Bayar pajak lunas duluan. Sekolah yuk sekolah. Mempunyai aktivitas yang terbaik, ingin memajukan desanya yuk maju. Ini malah bahkan yang mengawali. Oke. Iya. Jadi desaku ini dulu terkenal desa primitif. Dulu Desa di tengah hutan sebelum saya ada. Tapi sejak tahun 78 saya jadi ketua kelompok tani di sini. 87 aku buat bendungan di kawasan hutan itu. Walaupun dulu satu tahun hanya panen sekali, sekarang 1 tahun 3 kali. 3 kali. Tahun 87, 89 listrik masuk desa. Tanpa mengetahui perangkat desa. Baik itu kepala desa atau siapa. Saya sendiri. Tahun 90 membuat PAM air bersih. Masuk sini. Iya, yang semula orang-orang kampung itu kalau mencari air Larinya ke sini. ngindit pakai jin itu. Oke. Ke Nah, sini. mulai tahun ambil. 90 di sini tinggal muntir keran semua. Oh, oke. Iya, semua. Malah lebih maju dibanding daerah-daerah lain. Oh, ya? Lebih beda. cepat. Akhirnya Tonggo Teparu terok. Bagus. Ini sampai kita membuat tiap lorong-lorong kita puaping. Sampai sana Mas, puaping semua. Saya kebun buah itu ada 3,5 hektar. Oke. Terdiri dari 3 jenis tanaman. Jeruk pamelo, belimbing madu, jambunya air citra. Nah, ini sering dikunjungi orang-orang. Iya, iya. Kalau ternak kambingnya di sini tuh beli kambing 3.000 ekor dalam 1 hari dapat. Selama nggak milih. Iya, ada semua. Artinya nggak milih lanang-lanang apa pedok-pedok gitu. Dapat 1 hari 3.000. Karena maju Mas petani kita. Iya, iya.
Makanya kalau pas habis Idul Adha gitu, teman-teman tuh kadang-kadang sepeda motornya dari dealer. Iya, mobilnya bagus-bagus. Hampir tiap rumah itu ada mobil. Walaupun pekerjaannya berangkang di sawah tani, gitu. Tapi itu keinginan atau kebutuhan tuh berarti? Habis Ya, Idul Adha beli motor, ada beli- sebagian keinginan, ada kebutuhan. Keinginan dalam arti saudaranya pada punya, dia pengen. Tapi Kebetulan nggak lama kalau hilang. ada sesuatu bisa kecepu belanja atau saudaranya punya kerja untuk Bisa angkat, nyumbang ya. atau pergi di mana bilangnya Ada ngelencer itu. kebutuhan baru lah ya. Iya. Jadi itu dua versi, ada pingin, ada butuh. Gitu. Situasi apa yang memungkinkan untuk model Samin itu melakukan pembangkangan kepada kolonial? Bisa dimungkinkan nggak dalam situasi sekarang? Ya anggapan orang dianggap enggak. Dulu Dianggap dianggap enggak bangkang. Karena dengannya udah sekarang. Tapi saudara-saudara kita yang dulu yang menjadi anteknya Belanda tahu. Benci sama orang Samin itu karena membangkang itu. Nah sekarang enggak. Sekarang nggak? Enggak. Karena nggak ada situasi yang mengharuskan perlawanan seperti yang dilakukan Samin. Oh dulu. enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Jadi dengan pemerintahan harmonis. Sekarang. Makanya aparat negara baik tingkat provinsi, tingkat pusat tuh seringnya kunjungnya di sini. Oke. Selain melihat situasi desa yang sejuk, desa yang kondusif, ada Mbah Pram yang memberi pitutur luhur, biar semuanya yang semula panas jadi dingin, yang semula kemerungsung jadi reda, yang semula itu merasa kurang jadi damai. Karena kalau dibilang kurang kan tetap kurang. Tapi kalau kita damai kan kekurangan nanti kan lambat-lambatnya kan masih bisa terpenuhi kan gitu. Jadi secara persis dulu membangkang dengan kolonial itu karena apa? Ya karena ini oleh situasi itu nggak cocok. Dengan orang Samin, Kehendak dengan ini. sedulur sikap. Kan ada patokan gini tuh mas. Sedulur sikap itu oleh ajaran Mbah Samin Surodiko nitik nek nalika lemah gemelar sipisan. Kuwi pancikane anak putu Adam. Mancik padha mancik, duwe padha duwe, tapi nek garapan dumunung wae dhewe-dhewe. Ini nggak bisa di bahasa Indonesia kan? Iya. Biar mikir dia. Nah, kategori demikian, nek Belanda punyanya nggak di sini, dia kan harus di sana di Belanda. Iya. Gitu loh. Walaupun mancik di sini ya boleh. Tapi kan hanya jangan sampai ratusan tahun. Nggak Kalau dimiliki gitu. iya dan dong. hak gitu ya. Kalau bisa habis ya cepet yang di bandara diperbarui pindah. pulang kan gitu. Iya. Gitu loh. Gitu. Dasar itu ya yang membuat pembangkangan itu dilakukan. Dasar itu. Mbah Pram yakin bahwa apa yang sekarang dihidupi ini dan terus bisa diterima oleh generasi berikutnya itu kira-kira karena apa? Nilai-nilainya kenapa? Ya karena keuntungan, Mas. Manfaat. Keuntungan, manfaat banyak. Untungnya banyak orang yang dihukum kita enggak. Untung tak? Banyak orang yang keserimpung masalah ini kita enggak. Untung tak? Nah, manfaatnya juga keberhasilan seperti perdamaian kan tercapai. Iya. Nggak muncul ada kayak KKB, kayak apa, nggak muncul. Karena kita suka rukun tadi. Rukun menimbulkan kesatuan. Kalau sudah bersatu ya enak dong. Situasi pasti kondusif. Iya. Bagi polisi kan gitu nih ngomong. Terkendali dan kondusif gitu. Jadi keuntungan-keuntungan nyata itu yang membuat Mbah Pram yakin bahwa nilai-nilai sedulur sikap ini akan terus lestari lah. Makanya banyak orang yang muncul ke sini. Walaupun saya ini dibilang orang Samin, ajaran saya Jawa. Kiai yang sudah torekot, hakikat marifat dengan saya gini. Konco kental. Iya, Kiai Kudus Dulbari, Pati Ripai, Rembang almarhum Mbah Mun Juber, Sarang Gusmus, Iya. Tuban Kiai Kusni, Marifat Lamongan semua Kiai itu. Muhammad siapa. Kalau warga almarhum Gus Dur banyak. Maka Mbak Yeni Wakid yang mempunyai Yayasan The Wakid Institute, itu kalau ada acara di Jawa Tengah narasumbernya ini. Oh, Mbah Pram lah. Saya sering ngajar di IAIN Kudus, do. Oke, Itu temanya beda-beda. Kalau di sana simponi dalam toleransi, ya. Oke. Kalau kita itu sudah tahu toleransi, tepo seliro itu tadi rasa rumangsa. Ya nggak beda tuh mas. Ada itu Islam, ada Hindu, ada Jawa, nggak beda. Yang repot yang nggak punya toleransi tadi, yaitu tidak
kita tidak menyangkut agamanya, orangnya aja. Iya, iya. Heeh. Membenahi orangnya ya, bukan ajaran dan agama. Nah, maka banyak orang yang kesini itu menanyakan hal-hal seperti itu. Kalau ada yang sering mengaitkan dengan klinik atau perdukunan gimana, Mbah Pram? Banyak orang mengatakan saya itu dibilang gitu. Terus responnya Mbah Pram apa? Yo biarinlah itu hak asasi dia. Masalahnya gini, kebanyakan saya ngomong itu terjadi. Terjadi. Mungkin karena itu orang rasa, wah ini orang Iya, iya tidak. dukun atau orang yang tahu klinik atau paranormal atau Nah, klinik itu kan dihitung dari petong tadi, Mas. Petong itu bukan hitung loh, Mas. Nah, itu kan 5 selawe itu. ya. Nah, petong itu hari ini, hari misalnya Sabtu Pahing, Sabtu 9, Pahing 9, 18 kalau kita hitung, kita petong begini-begini gitu. Terus ini tahun Alif, tahun Rebu Wage ini, dampaknya nanti terhadap dunia bagaimana. Makanya sampai jualan beras aja yang nggak laku ya ke sini, biar laris katanya gitu. Dan kemudian laris benar. Iya. Yang menerima itu gimana Mbah Pram? Ada orang yang merasa, oh Mbah Pram ini dukun saya nih. Mbah Pram ini kayak orang sakti yang kalau saya ke situ pasti ada hasilnya nih. Gimana? Banyak kan begitu loh. Contoh calon kepala desa ke Yang tadi sini, iya. Perangkat tadi. Ya jadi, ya tadi kepala desanya di orangku itu. Nanti nyalon bupati misalnya, jadi gubernur, jadi itu. Mbah Pram ngambil manfaat nggak? Lah saya ya nggak ada manfaat. Manfaatnya saudara itu. Oke. Jadi saudaraku gitu. Ya itu mudah-mudahan menjadi kesadaran juga orang yang datang itu. Mereka kan kesini mau dapat manfaat yang baik. Kebanyakan kan gini, Mas. untungnya. Ke orang tua atau di orang dibilang dukun, sudah tombok banyak, akhirnya nggak jadi. Nah, di beberapa gratis. Jadi ya monggo, Enggak, nggak ya jadi wes. urusan beliau gitu. Tapi kebanyakan jadi. Ya, ya. Makanya sukanya di sini gitu. Dan orang datang dengan sukarela aja. Ya, minta suka. Yo sana saya nggak minta. Paling bawahnya ya rokok. Nah, ini ya sekarang Iya. dirokok. Makanya rokok terus. Oke Mbah Pram, Gitu. matur nuwun. Saya Ya. dapat beberapa hal yang membuat saya sadar saya kultur Jawanya jadi keungkap oh ternyata nilai-nilai Ya, ini ya. universal ya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan hal apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat terhadap saudara-saudaraku, khususnya umumnya bangsa kita Ya. setanah air. Betul. Mbah. Sekian Mas, terima kasih. Seger waras. Seger waras. Iya. Matur nuwun. Sami-sami.